Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqadal muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rutin tanggal 4 tanggal sekawan tiap bulan. Tapi ini ketinggalan pun diselingi kali acara sana sih rutine ya tetap 4 itu ya. Cuman ada yang dari PDM, ada yang Ustadz Lukman, kelihatannya seperti itu. Saya ingkang kula hormati, sahabat adik-adik yang berbahagia. Terus ini kula sebut Bapak Ibu mawon saya gitu. Kula sebut tunggal-tunggal. Semoga dari kata kita tansah muliakan rasa syukur kita dari ngarsipun Allah Subhanahu wa taala. Allah ingkang damel kula balas sedaya. Tentu kita wajib senantiasa bersyukur keranten rahmat lan nikmat ingkang sampun kabeh dhateng kita sedaya. Nah, nikmat menika kedah kita syukuri supados kita menika asal tambahan rahmat lan nikmat malih. Nah, soalnya enten la azidannakum wa la in kafartum. Nah, itu kalau orang itu bersyukur akan ditambah nikmatnya. Tapi wala in kafartum lamun sira kabeh kufur ora gelem syukur inna adzabi lasyadid. Satemene siksa iku amat pedih. Terus kita ini perlu senantiasa bersyukur dhateng ngarsipun Allah Subhanahu wa taala. Kita menika namung sak dermo nglampahi kemawon. Kita gesang menika nggih ujug-ujug kita niki dipun lairaken dening Allah. Ape njaluk model piye yo gak iso. Kita kraton memang niku ketentuan saking Allah. Artosipun kita gesang menika memang dalam rangka menjalankan misi saking Allah Subhanahu wa taala kangge ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita saged berusaha semaksimal mungkin kanthi kemampuan ingkang sampun dipun paringan dhateng kita. Terus bisa kita hanya berusaha. Ketentuan akhir tetap Allah Subhanahu wa taala ingkang menentukan. Kalau saking menika kita tentu sami-sami beriman dhateng Allah Subhanahu wa taala pilih rukun iman ingkang terakhir menika nggih menika beriman dhateng qada lan qadar. Terus niki ingkang perlu kita seperti ingkang perlu kita yakini bilih kita menika namung sadaya saged berusaha ananging ingkang memastikan putusan terakhir namung Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir mantan kula sedaya. Mugi-mugi kita niki tansah berusaha nindakaken sunah-sunahipun. Supados minjang kita saged dipun sunaken syafaat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Menawi kita berusaha derek tuntunanipun Nabi Muhammad, tentu benjang kita ini tergolong di umat
asmanipun Nabi Muhammad. Alhamdulillah tentu kita rawuh wonten ing masjid menika nggih dalam rangka kita niki ndherekaken tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mlebet dhateng agami Islam. Terus niki penting kita berusaha nindakaken tuntunan Nabi Muhammad lan kita ugi kedahipun sering maos selamat datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad lan terusna ya kama sholli ta'ala ali Ibrahim lan saterusipun. Tapi kula kinten cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Langkung-langkung wedal asmanipun Nabi Muhammad nika dipun sebut nggih dipun ucapaken tiyang sanes, tentu kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimah sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Niki kula kinten hal ingkang sampun sami kita mangertosi. Bapak Ibu jamaah sekalian, wonten ing dalu menika kula badhe ngaturaken babagan ingkang terkait bilih kula lan sedaya niki jatosipun gadai musuh ingkang boten ketinggal. Ya, lahi panjenengan mirsani umpami sering maos ayat Al-Qur'an kula kinten sering manggihi wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Niku contone saking surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, niki ingkang nomor sepindah. Al-Baqarah 120. Atau sing kula pendhet namung gurine mawon nggih. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Lajeng ugi wonten surah Al-Baqarah ayat 210. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, niki nomor kalih. Wong sing padha iman mlebu sira kabeh mlebu ana ing agama Islam kanthi sempurna, kanthi menyeluruh. Wala tattabi'u lan aja pisan-pisan sira kabeh mengikuti khutuwat syaitan, langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Satemene setan iku kanggo kowe kabeh musuh sing nyata. Niki Al-Baqarah 208. Nah, lajeng wonten surah Al-An'am 142 ayat 142 Allah dawuh wa minal an'ami hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa minal lagi wau kawitane wa minal an'ami, dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban, hamulah. Ya. Di antara hewan ternak ada yang dijadikan pengangkut beban. Wa farsa, dan untuk disembelih. Kulu mimma razaqakumullah, makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Nah niki. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat ayat 100 sekawan dosa kali surah Al-An'am. Lajeng ingkang nomor sekawan niki tenggene surah Yasin. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Lek teng mriki mboten tatabiu tetapi ta'budu. Nggih. Terus alam ahad ilaikum ya bani Adam. Bukankah kami telah berjanji kepadamu wahai anak cucu Adam agar engkau tidak supaya sira kabeh ora nyembah setan. Satemene setan iku kanggone sira musuh sing nyata. Nah niki tenggene surah Yasin ayat 1. Wonten malih niki tenggene surah Az-Zukhruf. Wala yasuddannakum syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Nah niki mboten tatabiu, tapi lan aja pisan-pisan sira kabeh iku dipalingkan oleh setan, dipelengakno karo setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sak temene kanggo sira kabeh setan iku musuh sing nyata. Dados jatosipun kita niki gadhe musuh sing boten ketinggal. Ya, kalau musuh yang nyata kita tidak punya. Tetapi memang Allah mengingatkan bahwa yang justru berat itu adalah musuh yang boten ketinggal. Karena kita tidak menyadari, kita boten sadar bila jatuh pun kita niki gak ada musuh yang dipun wastani setan. Nah, lajeng sinten setan niku? Setan niku sinten? Nah niki kula waos enten kula bilih setan nggih. Setan niku aslinipun saking bangsa jin aslinya. Bangsa jin sing selalu berbuat jahat ya niku dipun wastani setan. Ya. Terus kula padosane niki. Wa sabata fi sahihain. Nah niki enten catatan mriki wa sabata fi sahihain ma yadullu ala anna syayatina minal jinni. Nah tenggene sahih Bukhari sahih Muslim. Sahihain itu berarti kitab Sahih Bukhari kali Sahih Muslim. Ma yadullu anna syayatina, bahwa di dalam hadis Bukhari dan Muslim itu ada menunjukkan bahwasanya asyayatin ya, setan itu minal jinni, saking bangsa jin. Fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saking Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhai kekalihipun. Intalaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi 'amidina ila syaqi uka. Wa qad khila baina syayatini wa baina khabaris sama. Nah, terus niki maksudnya pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pada suatu ketika fi ta'ifatin min ashabi amidina ila syauqi huka, pada suatu tempat yang namanya hukadri wa qad khila baina syayatin, dan sungguh-sungguh di antara itu ada para setan yang berusaha mencari kabar dari langit. Nah, mestine sing mencari kabar di langit itu adalah para jin. Nggih, niku tingene surah jin niku. Wa kunna naqudu maq'idal lisam fami yastamil ana ila ushabar rasada. Niku tingene surah al-jin.
Terus nah, jin sing senantiasa berbuat jahat niku disebut setan. Nah, pelajaran saya menika musuh yang tidak nampak dari kalangan jin yang bernama setan itu berupaya menggelincirkan kita niki saking margi ingkang lurus. Raja saking menika wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin wala yasuddannakum syaitonu innahu lakum aduwwin. Aja pisan-pisan iki sampai dipalingno, diplengakno dari jalan yang lurus maksudnya oleh setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, tentu kita sering mireng gitu cerita tentang Nabi Adam. Kalau kita pun sering dipun aturaken. Bilih pedal Adam, Nabi Adam dipun ciptaken wonten ing tenggene swarga niku. Lajeng para malaikat diperintah untuk sujud dhateng Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah dan elingo sira waktu aku ngomong karo para malaikat qulna lil malaikati isjudu sujud sira kabeh marang Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu mongko padha sujud para malaikat itu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Yang tidak mau bersujud itu adalah iblis. Wa kana aba wastakbar, dia merasa membanggakan diri, sombong, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Wa kana minal kafirin, dan dia tergolong orang-orang yang kafir. Nah, mungkin penjadi kata sing diperintah lah malaikat. Lalu kok iblis barang di situ itu. Terus niku memang yang diperintah itu adalah para malaikat. Nah, niki Pak, yang perlu kita ketahui, malaikat niku didamel dening Allah saking cahaya. Sedang jin itu diciptakan dari api. Menungso didamel saking tanah. Nah, wekdal malaikat diperintah untuk sujud dhateng Adam, waktu itu juga ada golongan jin, sekelompok jin di dalam surga itu, karena sebelum Nabi Adam diusir, dikeluarkan dari surga itu, hakikatnya malaikat, manusia dan jin itu bertempat tinggal di dalam surga. Asal mulane ngoten. Nah, lajeng wekdal Nabi Adam sampun dados, lajeng beberapa saat itu kemudian Allah memerintahkan bangsa malaikat dan jin untuk bersujud. Yang malaikat itu bersujud, tetapi iblis dan kawan-kawannya tidak mau, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dados teng mriku niku panjenengan nek umpami rada paham saithik ngono kadang yo malah bingung, Pak. Nek karuan gak paham bisa. Wong wae niku nal malaikat isjudu. Sing tak perintah, sing diperintah Allah kan malaikat. Lha lha kok kono enek iblis kan ngoten.
Illa iblis, kecuali iblis. Seakan-akan iblis itu bangsa malaikat. Soalnya yang diperintah sujud malaikat. Lah apa kok iblis kok ngono? Nah, jadi begini, memang itu beda. Malaikat itu semuanya bersujud kepada Adam, okay. Yang bangsa jin ini tidak, karena jin iblis dan kami waktu itu juga di surga. Dan terus niku nek dalam bahasa nahwu wonten niku namine istisna mungkote, terputus. Ada kalimat yang ceritanya yang dibuang. Keranten begini ayat sanes bahwa iblis itu adalah golongan jin. Nah, jin itu diciptakan saking geni, saking ati. Nah, niku tafsirnya sini pun memang agak sulit gitu, nek penjelasan tentang itu terkait dengan bahasa memang terkadang ada ya agak yang seperti itu. Itu namanya istisna mungkote, pengetahuan tapi terputus. Mereka sinaune tenanan malah bingung. Nah, saniki sing jelas kita niki gak musuh ingkang dipun wastani setan wala tatabi'u khutuwasy syaiton. Nah, setan yang asli itu adalah bangsa jin yang senantiasa berbuat tidak baik. Soalnya apa? Jin niku nggih enten sing apik. Nah, jin iki enten sing apik. Terus uhiya ini nggih suara jin niku uhiya ilayya anna istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusli fa amanna bihi wa la nusyrika bi rabbina ahada. Nah niku kul kata Muhammad uhiya ilayya, telah diwahyukan padaku anna istama'a nafarun minal jinni, bahwa sesungguhnya telah mendengarkan firmanku, omonganku, dawuhku, kata Allah. Faqalu, kemudian mereka mengatakan inna sami'na qur'anan ajaban. Saat temane kita ini mendengarkan Qur'anan ajaban, Quran yang betul-betul mengherankan, membuat takjub. Yahdi ila rusli fa'aman nabi, memberikan petunjuk kepada kebenaran, maka fa'aman nabi, maka kami beriman. Terus begini surat jin itu disebutkan bilih memang jin itu enten sing beriman, enten sing kafir. Nah sing kafir niki lah ingkang dipun wastani setan. Jin yang kafir sing boten beriman dhateng Allah niku dipun wastani setan. Kados menungso, nggih menungso niku nggih enten sing beriman, enten sing kafir. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku Allah ra nyipta jin lan manusa, coba jin lan manusa iku supaya ngabdi marang aku. Nah, itu artinya bangsa jin nggih enten sing beriman dhateng Allah, enten sing kafir, menungso ugi enten sing beriman, enten sing kafir. Nah, lajeng kenapa? Gitu, ayat ini mau ada 5 ayat yang mengatakan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Sesungguhnya sak temane jin itu musuh sing nyata kanggo kowe kabeh. Nah iki ada di 5 tempat. Bapak-Ibu sekalian, ketika iblis tidak mau sujud kepada Allah niku lajeng dipun usir dening Allah supaya keluar dari surga.
Jadi ketika dia diperintah aba wastakbara wa kana minal kafirin, bahkan sempat menyatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau menciptakan Adam itu dari tanah, sedangkan aku Kau ciptakan dari api. Aku lebih mulia. Terus iblis. Khalaqtani min nar wa min tin. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan Kau ciptakan Adam dari tanah. Nah, ini yang pertama, ketika iblis diperintah untuk sujud kepada Adam, jawabannya seperti itu. Nah, ketika dia ingkar itu, maka wakana minal kafirin, lajeng dening Allah Subhanahu wa taala diusir saking surga, disuruh keluar. Tapi iblis niku nggih rada mokong, kok diukir lho, kok penak men. Adam manusia dimuliakan. Ya, manusia dimuliakan, aku sing jin iki sing teko api kok dianggap apa malah disuruh tunduk di bawah Adam. Enggak mau. Nah, ketika dia tergolong kafir itu, maka kemudian dia berjanji, "Oh ya Allah, berikanlah temu padaku. Engkau ciptakan Adam tidak masalah, tapi beri kesempatan aku supaya bisa menggoda Adam dan anak turunnya. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Berilah tempo padaku sampai pada hari kebangkitan besok." Nah, ini yang diminta oleh iblis. Dia minta tempo supaya tidak segera dimatikan, tidak segera mati, tetapi dia diberi tempo, diberi usaha yang panjang untuk menggelincirkan manusia dari jalan yang menurut palingan sakit mirsani niku tenggene surah Al-A'raf mulai ayat 13, 12 niku sakit palingan mirsani. Ya. Temberiku di antara yang disebutkan, saya akan berusaha menggelincirkan manusia itu melalui baik dari depan, dari belakang, wa min khalfihim wa an aymanihim, dan dari kanan, wa an syama'ilihim, dan dari arah kirinya, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Terus menawi enten tiyang sing mboten bersyukur niki nggih mungkin kenapa nggih? Dalam hati mboten kurang beriman dhateng Allah. Bisa jadi karena digoda oleh setan. Iblis dan kawan-kawannya ini senantiasa berupaya menggelincirkan menungso niku saking jalan yang lurus. Kalau saya menika wala tattabi'u khutuwatis syaiton wala yasuddannakum innahu lakum aduwwun mubin. Jadi terus memang kita niki gadai musuh sing boten ketingal. Hanya memang kita tidak merasa karena memang tidak terlihat. Nek musuh ketok itu lebih mudah, kira-kira lebih mudah. Entah itu musuh yang kuat atau yang agak tidak kuat. Kalau musuh itu nyata ya kita mudah menghadapinya karena tahu. Tapi yang musuh yang tidak nampak, yang dari kalangan jin dan jin ini, ya, dari kalangan jin ini, tentu ini sangat berat bagi kita. Nah, ini tentu kita harus berhati-hati terhadap godaan setan ini kedah atau satu.
pramila saya menika jatosipun tuntunan supados kita nyuwun perlindungan dhateng Allah saking godaan setan niku kan pun jelas. Nggih, sadere kita maos Al-Qur'an kita diperintah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu aku berlindung billahi atau aku memohon perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim dari godaan setan yang terkutuk. Nggih. Cuman kadang-kadang kita maca niku nggih, kita maca mawon ora sadar. Artinya tidak betul-betul kita ini konsentrasi bahwa kita ini punya musuh. Kadang-kadang karena biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bahkan kadang cepet-cepetan. Padahal ketika kita mohon perlindungan a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu betul-betul kita ini memohon perlindungan kepada Allah supaya kita ini dibebaskan dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, maka ketika kita membaca kalimah-kalimah atau lafal-lafal seperti itu nggih kedah kita upayakan kita ini konsentrasi betul. Lajeng sing ketok sing sering kita waos nggih sering diwaos oleh imam-imam salat umpami mboten kok kendeken kok nganggo muawwidzatain kendeken nggih. Tapi paling tidak ada tuntunan saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawi kita badhe tilem ugi diperintah maos gitu, misalnya surah Al-Ikhlas, Al-Muawwidzatain. Bisa dereng ini surah ayat kursi. Ini menandakan bahwasanya kita ini harus waspada. Kita waspada. Bahkan setiap selesai sholat enten dzikir niku anjuran untuk membaca surah Al-Ikhlas, Al-Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, dzikir niku aduh niki biasane Jawa sapa mboten. Soale nek dzikir ketentuan apa menurut tuntunan tarsih niku enten Pak niku. Terus mantune napa? La ilaha illallah di akhir biasanipun. La ilaha illallah biasanikalah wa ala qadir. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an radda ila adzal umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Lajeng maos qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Niku di akhir zikir itu lajeng setelah qul a'udzu birabbin nas itu dilanjutkan doa. Nggih. Nah niki tentune duka dikire sampun sesuai kalih tuntunan tasbih napa dereng nek sesuai tuntunan tasbih mesti maos niku. Nek sing diwaos tuntunan tasbih di akhir tenggene buku tuntunan zikir dan doa niku sing terakhir nggih maos qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Samantunipun donga niku Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an radda ila adzal umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Lah itu lajeng maos niku. Nah, itu 5 kali dalam sehari. Ini berarti kita ini diperintah dening Allah SWT untuk waspada. Pilih setiap saat yang namanya jin, setan dari bangsa jin itu berupaya terus menggelincirkan kita. Jadi berupaya supaya manusia ini sesat. Kenapa? Iblis dan kawan-kawan itu mencari teman kalau besok dia tidak hanya dia sendiri yang masuk neraka. Golek batur sing saakeh-akeh. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dados tiyang sing kafir niku dereng kantenan ora ngerti. Termasuk jin. Termasuk iblis. Iblis niku mboten ngertos Allah, mboten ngertos piyambake. Tapi amargi piyambake niku, lha yo kok dikongkon
sujud karo Adam. Hanya gara-gara itu. Wah aku ki luwih berharga, wah aku teko geni kon sujud karo Adam sing digawe teko lemah. Dia membangkang perintah Allah itu bukan karena dia tidak tahu ngerti, tapi membangkang moh. Nah itu sudah dianggap kafir oleh Allah. Nah ketika dia dicap kafir, maka dia mencari teman. Ya nek ngono ya Allah, aku beri tempo hidup yang panjang. Karena apa? Ketika dia dianggap kafir oleh Allah karena tidak patuh pada perintahnya, dia minta supaya diberi tempo dan umur yang panjang dan untuk berupaya menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus. Nah, niki sing kedah kita waspadai. Terus kehidupan kita niki sangane ya gak enek apa-apa, gitu. Harus nyaman-nyaman saja. Tapi kira-kira pemikiran kita ini kadang-kadang dipengaruhi oleh pemikiran iblis yang kemudian kita tidak tahu. Nah, kecuali nek cara sing ngene surah Al-Hijr niku illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya niki kula niki wae ya. Suma aliyatun bain aidi min khalfi wa syamali wan aima ini niki tegene surah Al-A'raf ayat 18 niku. Kemudian pasti aku mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, kiri. Engkau akan mendapati kebanyakan mereka tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur walaupun kelawas. Nah, niki tegene surah Al-Hijr nggih. Siap. Oh niki sing Al-Hijr wae mboten kula. Oh niki surah Al-A'raf saya. Sing tegene surah Al-Hijr niku illa ibadaka minhul mukhlasin. Terus tiyang niku sing ikhlas, iblis dan kawannya niku pun mboten mampu menggoda. Lah niki sing angel niki Bapak Ibu. Kalau kita ini hidup itu ikhlas, yang namanya iblis tidak akan mampu lagi untuk memperdaya, menggoda manusia, menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus. Illa ibadaka minhum rasulika surah Al-Hijr. Menawi tiyang niku pun hidupnya gitu, gesah iki semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, kados ucapan sering kita ucapkan niku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau itu sudah betul-betul menjadi keyakinan kula manusia, namanya iblis dan kawan-kawannya, setan itu mboten saged menggoda memperdaya kula manusia. Tapi sing ngeten niki nggih angel mengikhlaskan diri niku nggih angel. Nggih. Panos saking menika dan tuntunan wa ma'miru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma'miru tidaklah mereka perintah illa liya'budullaha supaya mereka mengabdi kepada Allah mukhlishina dengan mengikhlaskan diri lahu pada Allah ad-dina semata-mata menjalankan agama. Nah, niki kaitannya kalih menjelang korban gitu, Idul Kurban. Nah niki juga hati-hati. Jangan berkorban ini karena sesuatu. Karena misalnya biasanya mungkin iki korban akeh, mosok tahun iki gak akeh. Ya kudu akeh, tambah akeh. Sing ngoten iki hati-hati. Ya. Karena jangan-jangan nanti akeh korban hanya ingin untuk pengen diwah karo desa liya. Kono kan korbane akeh. Itu harus hati-hati ya. Kalau ya dia nanti tujuannya seperti itu, repot. Ya sudahlah kita korban, ya korban karena Allah. Dene oleh piro-piro ya wis dapat aja. Jangan ini Pak, yang hati-hati. Jangan kemudian banding-banding kono iki oleh piro. Oleh piro halus gak kaya kene. Nah, itu juga terkadang membuat
kita ini tidak ikhlas berkorban karena ingin untuk membanggakan suatu kelompok, suatu golongan tertentu. Ini kita hati-hati. Ya, kita hati-hati. Ya, terus ya korban dalam senek iso yo gak usah diwara-wara teko desa kono-kono. Nah, nek umpama ada kelebihan daging digoro-rono gak apa-apa, tapi gak usah lah misalnya cerita-cerita nggonku oleh akeh iki, misale ngoten. Ya, niku nggih mboten napa-napa jane, tapi nek tujuane pamer, gitu, nek tujuane pamer, nah itu juga menjadikan amal kita ini masih tanda tanya. Nah, ikhlas tenan tora iki. Nah, niki khususnya yang pengurus takwir ini kita hati-hati Bapak Ibu. Soalnya ini bahaya. Ibadah itu kalau tidak hati-hati, khususnya ibadah sing ketinggal tiang niki nggih. Niki rawan untuk sum'ah di rumah-rumah juga ria. Ah niki nggih hati-hati. Ibadah sing model ngoten niku. Kale nopo piye-piye diingeti wong, ketok. Gitu. Nah, ketika itu dilihat orang biasanya terus suka pamer. Ngapunten nggih niki kula rumiyin niku mboten kula lah bojo kula niki nek pas kaji niku kalih tiyang wedok-wedok niku kadang tanglet. Pas haji itu pun berangkat ping pinten. Itu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa dia itu sudah berkali-kali berangkat haji. Nggih kula pun 3 niki umpamane ngoten. Lah niki gerawan sing ngoten niku. Lah apa to ngono kaji ping 4 yang 5 kene didodono wong. Nek kalau semata keran Allah wis ora perlu ngoten niku. Niku kan bahaya. Soale napa niku ibadah sing model ngoten niku rahman untuk sum'ah atau riya. Lah niki nggih hati-hati. Makanya mukhlishina lahuddin itu nggih rada angel. Estu rada angel. Makanya tenggene panjenengan saged mirsani tenggene kitab Riyadhus Shalihin niku nggih. Tiang berperang tenggene Riyadhus Shalihin hadis bab pertama nggih, bab ikhlas niku hadis nomor 11 niku. Enten sahabat niku tanglet. Wahai Nabi, ada orang itu berperang karena keberaniannya. Kemudian ada yang berperang karena kelompoknya itu kan biasanya keturunan dari satu keturunan. Iki ana wong pemberani. Nek gagal perang ya mosok. Misale ngoten. Jadi kesombongannya karena dalam suku itu biasanya pasukan paling kendelang. Artinya itu dia ingin menunjukkan bahwa dia itu orang yang berani berperang. Terus enten malih tiyang niku berperang sing nomor 3 niku napa ya? Allah supe niku. Enten 3 to mriku. Nah, dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang betul-betul berjihad di jalan Allah itu adalah yang punya niat dalam rangka li'ila'i kalimatillah. Itulah orang yang berperang ketika dia nanti mati itu dia menjadi mati syahid. Nah tergantung niatnya. Nah ini angel, saya kata ini angel. Jadi dia berperang bukan karena kelompoknya, bukan karena apa, tapi kalau dia berperang tujuannya perang. Saya berperang hanya karena ingin supaya agama ini menjadi unggul, menjadi jaya. Itulah yang disebut perang yang sesungguhnya, dan orang itu ketika dia mati nanti akan mati syahid. Tapi yang lain tidak begitu, tidak akan menjadi mati syahid. Ya dia tentu tidak akan mendapat pahala. Ini innamal a'malu binniyat niku penting niku nggih. Wa innamal lawa. Makanya ini nggih hati-hati.
Nah, terus niki nopo kaitane? Karena apa? Yang namanya setan itu selalu berupaya. Nek wong iki dikongkon maksiat gak gelem, gitu. Wong iki senengan ibadah, nek iso ngibadah iku ya aja krana Allah, dienggokno, pikirane dienggokno. Kowe yo ibadah gak apa-apa. Tapi kowe aja sampai ibadah 100% karena Allah, kudu enek tujuan lain. Nah, begitu. Nah, ini kan seperti ini. Ini godaan setan. Setan itu berupaya dengan berbagai cara. Nek wong iku ahli ibadah, ya dengan ibadahnya itu dijadikan sarana supaya dia tergelincir. Wonten Bapak Ibu nggih, dados niki rada berat niki. Rada berat. Nah, maksudnya ngeten, lha nek umpama wong iki napa nggih? Umpamane iku korban. Korban bukan ya wis karena pamer dan sebagainya nggih. Nggih mboten napa tapi nggih mboten oleh ganjaran. Maksudnya ngoten mawon, mboten oleh ganjaran, lah rugi. Ya rugi lho nek umpama mboten asal ganjaran. Nah, orang beribadah pun seperti itu. Jadi setan ini yang tidak nampak itu menggelincirkan manusia nggih kanthi cara sing ngoten niku. Nek wong ahli ibadah ya piye isane ibadah iku ora lillahi taala. Lah nek wong sing kira-kira rada kecenderungannya suka bondo gitu, ya digelincirkan dengan hartanya itu supaya dia tergelincir dari jalan yang lurus. Nah, terus niki makanya niki nggih kedah kita upayakan, kita hati-hati mun ngantos dalam menjalani kehidupan niki nggih memiliki niat ingkang boten lillahi taala. Ini kita terus terang angel. Nggih, angel. Makanya tapi ketika yang niku sudah pokoknya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin estu ini setan sudah enggak mampu lagi menggelincirkan orang itu. Mau menggoda mboten saged. Nah, makanya setiap saat kita niki nggih kedah introspeksi. Ketika melakukan ibadah apapun itu harus kita koreksi. Kalau misalnya ada niat yang agaknya menyimpang, maka harus kita luruskan. Nah, oleh sebab itu ketika menjelang tidur misalnya kita baca Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq dan seterusnya ngantos pulang nas itu kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan itu supaya amal kita ini senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian dipengaruhi oleh yang namanya setan yang alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa membisikkan di dada kita. Minal jinnati wan nas. Nah, lajeng jin sing nomor napa setan sing nomor kalih niku dari bangsa manusia enten. Terus setan sing pertama itu dari bangsa jin. Nah, yang kedua ini orang yang memiliki sifat-sifat jahat seperti iblis itu di dalam Al-Qur'an juga disebutkan sebagai setan. Nah, akhiripun yang pertama setan itu sebenarnya untuk golongan jin, tapi kemudian juga dipergunakan istilahnya untuk manusia. Kangge menungso sing gadhe sifat-sifat pokoke senengane nglakoni elek, ngajak elek itu ugi disebut setan. Nah, yang kedua ini lebih gampang mergo ketok, Pak. Nah, setan sing berupa manusia ketok. Nah, tapi setan yang berupa jin iki sing angel. Nah, kalau setan yang berupa manusia ya kita gampil untuk menghindarinya. Bapak Ibu jemaah sekalian, nah ini yang mesti kita waspadai, tidak lain dan tidak bukan supaya kita ini dalam menjalankan agama ini istiqomah tadi Kang pun aturaken Pak PRM supaya kita ini istiqomah. Istiqomah itu apa? Berlaku lurus. Tetap berlaku lurus. Nah, mungkin niki nate atau kula aturaken khotbah teng kene Masjid Takha Sumberjo.
Sementara iki enten sing tiyang memahami istiqomah itu ya pokoknya menjalankan satu persoalan sing iku dilakoni terus. Nggih, niku nggih masuk temriku, tetapi istilah istiqomah tenggene sumastaqim itu tenggene Al-Qur'an sumastaqim kemudian berlakulah lurus. Itu artinya perintah supaya kita ini senantiasa berpegang teguh dan tuntunan agama Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang dipunwastani istiqomah sumastaqim itu. Kemudian berlaku lurus. Nah, inilah yang mungkin kita harapkan di saat kita ini pengajian seperti ini, kita memiliki niat yang baik dan ini perlu kita hati-hati, kita ingat-ingat. Mun ngantos lajeng melenceng. Dengan begitu, insya Allah menawi kita niki terbebas dari godaan jin, keranten kita niki ikhlas, terbebas dari godaan setan, keranten kita ikhlas niki, insya Allah benjang kita niki tergolong tiang ingkang beruntung, keranten boten digodha jin, berarti tiang ingkang ikhlas. Insya Allah menawi kita binjang wangsul tengah Allah wonten dinten kiamat fasaufa yuhasabu hisaban yasir. Kita niki mugi-mugi dipun hisab dening Allah, amal korban kula niki diitung dening Allah kanthi hisaban yasir, perhitungan ingkang yasir, ingkang gampang. Nggih, terus karena pokok gampang ya, amal kebaikan kita lebih berat jeglek cara ditimbang no abot nemen abote dibanding keeleane enteng. Abot sing apik abot nemen jeglek timbangane. Berarti sing ngoten niku alamat fasaufa yuhasabu hisaban yasir. Nah, dan itu kuncinya adalah kita ini menjalani kehidupan ini kanthi mengikhlaskan diri dhateng Allah Subhanahu wa taala kados ingkang kita sering ucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, pengorbananku. Nah, pengorbanan iki termasuk berkorban niku, berkorban benjang niki tanggal 17 niku nggih. Wa mahyaya hidup kita, wa mamati dan kematian lillahi rabbil alamin. Jadi kalau kita hidup ini adalah kita hidup ini kita pergunakan semata-mata menjalankan perintah Allah. Nah, kalau tambah sekedhik ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, niki nek panjenengan sering mirsani namanya ibadah khusus nggih, ibadah mahdhah kali ibadah umum. Niku dasare napa? Enten dasare niku tengene hadis nggih kula wasmale tengene Riyadhus Shalihin niku. Hadis Riyadhus Shalihin niku enten setunggalipun hadis nyeritaken Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu wong sugih, anake mung siji wedok. Nah, wekdal niku gadhahi keinginan, ya Nabi, afa usaddiqu mali. Nah, apakah akan aku boleh menyedekahkan hartaku sulusaini 2/3? Apakah aku boleh menyedekahkan hartaku ini 2/3? Lah, jangan. Fasatru separuh, jangan. Fasulus sepertiga, Nabi. Fasulus sekali, sudah boleh sepertiga. Itu boleh. Akhirnya apa Nabi memberikan nasihat. Ya Sa'ad bin Waqqas, kamu meninggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada kamu meninggalkan ahli warismu. Itu menjadi serba kekurangan, menjadi orang yang meminta-minta. Ya takafufuna anin nas. Jadi kamu meninggalkan anak dalam keadaan kecukupan harta karena warisannya banyak gitu, itu lebih baik daripada misalnya serba kekurangan. Nah, terus niku enten. Karena apa? Kalau kamu memberikan makan kepada keluargamu
Ya, dengan itu kamu niatkan karena Allah, maka itu juga merupakan sedekah yang berpahala. Dawuh Nabi ngoten. Terus kita niki mencari nafkah, memberikan makan keluarga itu karena didasarkan perintah Allah, pokoknya aku mergo karena Allah, aku golek rezeki kanggo ngekek mangan keluarga. Termasuk pada istrinya fi tenggene niku fi nisa ya. Fi imra'atik ya. Tenggene kalimate tenggene sahih. Nah, tenggene Riyadhus Shalihin fi imra'atik. Termasuk harta yang kau berikan di mulut istrimu hanya untuk makan. Itu kalau kamu niati karena Allah, maka itu juga termasuk mendapatkan pahala. Inilah landasannya ibadah itu, ibadah mahdhah dan ibadah umum. Ibadah mahdhah sing jelas kita enten turunane salat, zakat, puasa sing jelas-jelas niku. Nah, yang ibadah umum itu termasuk memberikan makan pada keluarga, bekerja dan memberikan keluarga. Kalau itu diniati karena Allah, itu juga termasuk mendapatkan pahala. Nah, makanya kalau kemudian wa mahyaya, kalau hidupnya itu sudahlah mergawe apa wis pokoke kelandasannya karena Allah, maka itu juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mamati lan es mati ki wis boten enten kan wa mamati la rabbil alamin. Jadi salatku, pengorbananku, hidupku dan matiku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, insya Allah orang ini ikhlas dan insya Allah setan jin gitu, jin yang berupa setan yang berupa jin dan setan yang berupa manusia ini insya Allah tidak dapat menyelewengkan kita, membelokkan kita dari jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita, memberikan arah yang lurus. Mudah-mudahan niat kita dalam menjalani kehidupan ini senantiasa lillahi ta'ala. Pokoknya ya dalam keadaan senang ya karena Allah, dalam keadaan susah ya karena Allah. Makanya ngene dungane nganten niku barakallahu kabaru alaika wa jama'a bainakumul khair. Dalam keadaan senang dan susah, mudah-mudahan itu berkah Allah berikan berkah padamu. Nah, itu artinya apa? Dalam keadaan senang dan susah, tetap kita ini senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini, mudah-mudahan rezeki kita ini senantiasa dicukupkan oleh Allah. Nah, kali ada yang memiliki hutang, mudah-mudahan nek ini utangnya ini karena memang berat gitu. Tapi nek utangnya kanggo usaha ya biyen tenan malih. Nah, misalnya karena hutang ini berat untuk melunasi, mudah-mudahan segera diberi kelonggaran sedikit untuk supaya dapat melunasi. Mudah-mudahan yang keluarga yang punya keluarga yang sakit segera diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang yang ibadahnya belum maksimal mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ibadah ini dengan baik, dan pada akhirnya saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.